Aku berdiri di antara ratusan lulusan lainnya, mengenakan toga hitam yang kami semua impikan selama bertahun-tahun. Tapi mataku hanya mencari satu orang di kerumunan itu. Ayahku. Dan ketika akhirnya aku menemukannya, dia berpaling. Seolah aku tidak ada. Seolah semua pengorbananku selama ini tidak berarti apa-apa. Di hari yang seharusnya menjadi hari terbanggaku, ayahku memilih untuk berpura-pura tidak mengenalku. Dan disinilah semuanya berubah. Karena aku tahu sesuatu yang bahkan dia tidak tahu bahwa aku tahu. Sesuatu yang bisa menghancurkan segalanya yang telah dia bangun selama ini. Jadi aku mengambil keputusan yang akan mengubah hidup kami berdua selamanya. Namaku Dinda. Dan hari kelulusanku seharusnya menjadi hari paling indah dalam hidupku. Aku lulus dengan predikat cum laude dari Universitas Indonesia. Jurusan Hukum. 4 tahun aku berjuang, begadang sampai pagi, mengorbankan kehidupan sosialku, menghabiskan malam demi malam di perpustakaan, semuanya demi membuat keluargaku bangga. Khususnya ayahku, Bapak Hendra Wijaya, pengusaha sukses yang memiliki 3 perusahaan konstruksi terbesar di Jakarta. Semua orang mengenalnya. Semua orang menghormatinya. Dan aku hanya ingin dia melihatku dengan cara yang sama. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Jantungku berdebar kencang sejak membuka mata. Hari ini adalah hari wisuda. Hari yang sudah kutunggu-tunggu selama 4 tahun. Aku menyiapkan segalanya dengan sangat teliti. Gaun putih di bawah toga, sepatu hak tinggi hitam yang baru kubeli minggu lalu, riasan wajah yang tidak terlalu menor tapi cukup untuk membuatku terlihat percaya diri. Aku ingin ayahku melihatku dan merasa bangga. Aku ingin dia berkata, "Itu putriku, dia lulus dengan nilai sempurna." Tapi sejak awal pagi, ada sesuatu yang aneh. Ayahku tidak turun untuk sarapan seperti biasa. Ibu bilang dia sudah berangkat pagi-pagi sekali untuk meeting penting. Tapi dia akan datang ke wisuda, kan? Tanyaku pada ibu, mencoba menyembunyikan kegelisahan dalam suaraku. Ibu tersenyum, tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku tidak yakin. Tentu saja, sayang, ayahmu tidak akan melewatkan hari pentingmu. Aku sampai di kampus sekitar pukul 8 pagi. Gedung serbaguna sudah penuh sesak dengan keluarga para lulusan. Semua orang terlihat bahagia, tertawa, berfoto bersama. Aku mencari wajah ayahku di antara kerumunan itu, tapi tidak melihatnya. Mungkin dia belum datang, pikirku. Mungkin dia terlambat karena meetingnya. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri sambil bergabung dengan teman-teman sekelasku. Upacara wisuda dimulai tepat pukul 9. Satu persatu nama dipanggil. Aku duduk di kursi, terus menoleh ke arah pintu masuk, berharap setiap kali pintu terbuka, itu adalah ayahku. Tapi dia tidak pernah datang. Ibu dan adikku Rian sudah duduk di barisan depan. Mereka melambaikan tangan padaku. Tapi di samping mereka ada satu kursi kosong. Kursi yang seharusnya untuk ayahku. Ketika namaku dipanggil, aku berjalan ke panggung dengan langkah yang terasa sangat berat. Seharusnya ini adalah momen paling membanggakan dalam hidupku. Tapi aku merasa hampa. Aku menerima ijazahku, berjabat tangan dengan rektor, tersenyum untuk foto, tapi semua terasa seperti gerakan otomatis. Hatiku tidak ada di sana. Aku terus mencari ayahku di kerumunan, berharap mungkin dia duduk di belakang. Mungkin aku yang tidak melihatnya. Tapi tidak ada. Setelah upacara selesai, semua orang berkumpul di luar untuk berfoto bersama keluarga. Aku melihat teman-temanku berfoto dengan kedua orang tua mereka, saudara mereka, bahkan nenek kakek mereka. Mereka semua terlihat sangat bahagia. Dan aku berdiri di sana dengan ibu dan adikku, mencoba tersenyum untuk kamera, mencoba berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. "Di mana ayah?" tanyaku pada ibu setelah kami selesai berfoto. Suaraku keluar lebih tajam dari yang kuinginkan. Ibu menghindari tatapan mataku. Meetingnya mungkin memanjang. "Din, kamu tahu bagaimana ayahmu kalau sudah bekerja?" Aku ingin percaya. Aku benar-benar ingin percaya.
Tapi ada sesuatu dalam cara ibu mengatakan itu yang membuatku tahu dia berbohong. Kami pulang ke rumah sekitar pukul 2 siang. Mobil ayahku sudah terparkir di garasi. Jantungku langsung berdebar. Dia di rumah. Dia pulang. Mungkin meetingnya benar-benar penting. Mungkin dia merasa sangat menyesal karena melewatkan wisudaku. Aku bergegas masuk rumah, masih mengenakan toga dan topi wisudaku, berharap bisa menunjukkan semuanya pada ayahku. Aku menemukannya di ruang kerjanya, duduk di belakang meja besar kayunya, fokus pada laptop di depannya. "Ayah," panggilku dari ambang pintu. Dia mendongak, melirikku sekilas, lalu kembali ke laptopnya. Tidak ada senyuman, tidak ada ucapan selamat, bahkan tidak ada kontak mata yang berarti. "Ayah, tadi aku wisuda," kataku lagi, melangkah masuk ke ruangannya. "Aku lulus cum laude. Ayah, nilai IPK-ku 3,98. Dia berhenti mengetik. Ada jeda panjang yang membuatku berharap. Tapi kemudian dia hanya berkata, "Bagus," tanpa bahkan melihat ke arahku. Satu kata. Hanya satu kata datar tanpa emosi. Setelah 4 tahun kerja keras, setelah semua pengorbanan yang kulakukan, yang kudapatkan hanyalah satu kata yang bahkan tidak diucapkan dengan tulus. "Ayah tidak datang ke wisudaku," kataku, suaraku mulai bergetar. "Kenapa? Kenapa ayah tidak datang?" Akhirnya dia menutup laptopnya dan melihat ke arahku. Tatapannya dingin, sedingin es. "Aku punya meeting penting, Dinda. Tidak seperti wisuda yang bisa diulang dengan mengambil foto. Kontrak bisnis tidak bisa ditunda." Kata-katanya seperti tamparan keras di wajahku. Meeting lebih penting daripada wisuda anak sendiri. Dia menghela napas panjang, seolah aku ini beban baginya. "Jangan dramatis. Kamu sudah lulus. Itu yang penting. Untuk apa aku harus duduk berjam-jam mendengarkan pidato membosankan?" Disitulah aku menyadari sesuatu. Ini bukan tentang meeting. Ini tentang aku. Ayahku memang tidak ingin datang ke wisudaku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai mempertanyakan segalanya. Kenapa dia selalu dingin padaku? Kenapa dia tidak pernah menunjukkan kasih sayang yang dia tunjukkan pada adikku Rian? Kenapa aku selalu merasa harus bekerja lebih keras, harus lebih baik, hanya untuk mendapatkan sedikit perhatiannya? Aku keluar dari ruang kerjanya dengan mata berkaca-kaca. Ibu menungguku di ruang keluarga. Dia melihat air mataku dan langsung memelukku. "Ayahmu sedang stres dengan pekerjaan. Sayang, jangan diambil hati." Tapi aku tahu ini bukan tentang pekerjaan. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang sudah aku rasakan sejak bertahun-tahun yang lalu tapi tidak pernah berani kuakui. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan tatapan dingin ayahku, cara dia berpaling seolah aku tidak ada. Dan kemudian aku teringat sesuatu. Sesuatu yang pernah kudengar 2 tahun lalu tapi ku coba lupakan. Aku bangun dari tempat tidur, menyalakan laptop, dan mulai mencari. Dan yang kutemukan mengubah segalanya. 2 tahun lalu, aku tidak sengaja mendengar percakapan telepon ayahku. Saat itu aku pulang lebih awal dari kampus karena tidak enak badan. Aku mendengar suaranya dari ruang kerja, berbicara dengan seseorang dalam nada yang sangat tegang. Aku berhenti di luar pintu, tidak berniat menguping tapi terlalu penasaran untuk pergi. Dan aku mendengar ayahku berkata, "Aku sudah bilang, jangan pernah hubungi aku lagi. Itu sudah 20 tahun yang lalu. Aku punya keluarga sekarang. Aku tidak bisa." Saat itu aku tidak terlalu memikirkannya. Mungkin masalah bisnis, pikirku. Tapi sekarang, setelah malam ini, setelah cara dia memperlakuku, aku mulai menghubungkan titik-titik itu. Aku mulai mencari di internet, menggali informasi tentang masa lalu ayahku sebelum dia menikah dengan ibu. Dan yang kutemukan membuat tanganku gemetar. Ayahku pernah punya hubungan serius dengan seorang wanita bernama Maya 23 tahun yang lalu, tepat sebelum dia bertemu ibu. Mereka bahkan sempat bertunangan.
Tapi tiba-tiba pertunangan itu dibatalkan dan ayahku menikah dengan ibu 6 bulan kemudian. Tidak ada yang tahu kenapa mereka putus. Keluarga besar tidak pernah membicarakannya. Tapi sekarang aku menemukan artikel lama di internet. Foto-foto mereka berdua yang hampir terlupakan. Dan kemudian aku menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Maya melahirkan seorang anak perempuan 22 tahun yang lalu. Tepat 7 bulan setelah putus dari ayahku. Anak perempuan itu bernama Dinda juga. Dan tiba-tiba semuanya masuk akal. Kenapa ayahku selalu dingin padaku? Kenapa dia tidak pernah bisa melihatku dengan tatapan penuh kasih sayang? Karena setiap kali dia melihatku, dia teringat pada kesalahannya, pada kehidupan yang dia tinggalkan. Tapi yang lebih mencengangkan lagi, aku menemukan alamat email Maya dari profil media sosialnya yang jarang diperbarui. Dan entah apa yang merasukiku malam itu, tapi aku menulis email. Aku memperkenalkan diriku. Aku menceritakan tentang ayahku, tentang bagaimana dia memperlakuku, tentang wisudaku hari ini. Aku tidak tahu apa yang kuharapkan. Mungkin aku hanya butuh seseorang untuk mendengarkan. Seseorang yang mungkin bisa menjelaskan kenapa ayahku seperti ini. 2 hari kemudian, Maya membalas emailku. Dan apa yang dia tulis membuat seluruh hidupku terbalik. Maya menceritakan semuanya. Bagaimana dia dan ayahku saling mencintai. Bagaimana mereka merencanakan masa depan bersama. Tapi ketika Maya hamil, keluarga ayahku menolak hubungan mereka. Mereka bilang Maya bukan pasangan yang tepat untuk calon pewaris keluarga Wijaya. Keluarga ayahku memberikan ultimatum. Pilih Maya atau warisan keluarga senilai triliunan rupiah. Dan ayahku memilih uang. Dia meninggalkan Maya dalam keadaan hamil, menikahi ibu yang berasal dari keluarga kaya dan terhormat, dan membangun kehidupan baru seolah Maya dan anak mereka tidak pernah ada. Maya membesarkan putrinya sendirian, putri yang juga bernama Dinda, tanpa bantuan sepeser pun dari ayahku. Dan yang paling menyakitkan, ketika ibu mengandung aku dan ayahku memutuskan memberi nama yang sama, itu bukan kebetulan. Itu adalah cara ayahku menebus rasa bersalahnya yang tidak pernah berani dia hadapi. Aku adalah pengganti. Aku adalah proyeksi rasa bersalahnya. Dan itulah kenapa dia tidak pernah bisa mencintaiku dengan tulus. Karena setiap kali dia melihatku, dia teringat pada putrinya yang lain, yang dia tinggalkan, yang tidak pernah dia kenal. Aku bukan Dinda yang sebenarnya dia cintai atau sesali. Aku hanya bayangan dari kesalahan masa lalunya. Air mataku mengalir deras saat membaca email itu. Semua tahun aku mencoba menjadi anak yang sempurna. Semua pengorbanan yang kulakukan, semuanya sia-sia. Karena masalahnya bukan pada diriku. Masalahnya adalah ayahku tidak pernah bisa melepaskan masa lalunya. Dan aku yang harus menanggung bebannya. Maya juga mengirimkan foto putrinya, Dinda yang lain. Dan aku terkejut melihat betapa kami mirip. Mata yang sama, senyum yang sama, bahkan cara kami menyisir rambut sama. Kami bisa saja saudara kembar jika usianya tidak terpaut 2 tahun. Dia sekarang berusia 24 tahun, bekerja sebagai guru di sekolah dasar. Dan menurut Maya, dia bahkan tidak tahu siapa ayah kandungnya. Maya tidak pernah menceritakan semuanya padanya untuk melindunginya dari sakit hati. Aku berdiam diri selama seminggu setelah mengetahui semua ini. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku marah, sakit hati, bingung, dan merasa dikhianati. Setiap kali aku melihat ayahku di rumah, aku ingin berteriak, ingin menunjukkan semua yang aku tahu. Tapi aku menahan diri. Aku perlu rencana. Dan kemudian rencana itu datang dengan sendirinya. 2 minggu setelah wisudaku, keluarga besar Wijaya mengadakan acara besar untuk merayakan ulang tahun kakek yang ke-80. Semua orang akan datang. Semua keluarga, relasi bisnis, teman-teman penting ayahku. Ini adalah acara yang sangat penting bagi citra keluarga Wijaya. Dan disinilah aku akan mengungkapkan semuanya. Aku menghubungi Maya dan mengatakan rencanaku. Awalnya dia ragu. Dia tidak ingin menciptakan masalah. Tapi ketika aku bilang ini bukan hanya untuk aku,
Tapi juga untuk putrinya, untuk Dinda yang lain yang berhak tahu siapa ayahnya. Dia akhirnya setuju. Kami merencanakan semuanya dengan sangat hati-hati. Malam acara ulang tahun kakek tiba. Ballroom Hotel Bintang 5 di Jakarta Pusat dipenuhi dengan tamu undangan. Semua orang berpakaian formal, musik klasik mengalun lembut, dan ayahku berdiri di samping kakek menyambut tamu-tamu penting. Dia terlihat sangat bangga, sangat percaya diri, seolah dia adalah pria paling sempurna di dunia. Aku mengenakan gaun merah yang mencolok, sengaja memilih warna yang akan membuat semua orang melihatku. Ibu sempat bertanya kenapa aku memilih warna yang begitu mencolok, tapi aku hanya tersenyum dan bilang aku ingin terlihat cantik. Adikku Rian datang bersamaku, tidak tahu apapun tentang rencanaku. Acara berjalan lancar. Kakek memberikan pidato, mengucapkan terima kasih pada semua orang yang datang, dan khususnya pada ayahku yang telah berhasil membawa perusahaan keluarga ke level yang lebih tinggi. Semua orang bertepuk tangan. Ayahku tersenyum lebar, melambaikan tangan, menikmati pujian dan penghormatan. Dan kemudian tiba giliranku. Aku berjalan ke depan, mengambil mikrofon dari MC yang terlihat bingung karena ini tidak ada dalam rundown acara. "Permisi," kataku, suaraku bergema di seluruh ruangan. "Aku minta waktu sebentar untuk mengucapkan sesuatu yang penting." Ayahku menatapku dari seberang ruangan, dahinya berkerut, matanya memberi sinyal agar aku turun dari panggung. Tapi aku tidak bergeming. "Namaku Dinda Wijaya. Aku mulai. Putri pertama dari Bapak Hendra Wijaya. 2 minggu yang lalu, aku lulus cum laude dari Universitas Indonesia. Ayah tidak datang ke wisudaku." Kerumunan mulai berbisik-bisik. Aku melihat ibu berdiri dari kursinya. Wajahnya pucat. Tapi aku melanjutkan. Selama bertahun-tahun, aku bertanya-tanya kenapa ayahku tidak pernah bisa mencintaiku seperti dia mencintai anaknya yang lain. Kenapa aku harus bekerja lebih keras, harus lebih baik, tapi tidak pernah cukup. "Dinda, turun dari sana," ayahku berkata dengan suara rendah tapi keras. Tapi aku menggeleng. Dan kemudian aku menemukan alasannya. Aku menemukan rahasia yang ayahku simpan selama 22 tahun. Ruangan menjadi sangat hening. Semua mata tertuju padaku. Ternyata aku bukan Dinda pertama dalam hidup ayahku. Ada Dinda lain, putri yang dia tinggalkan 22 tahun lalu untuk mendapatkan warisan keluarga ini. Ayahku berjalan cepat ke arahku. Wajahnya merah padam. "Cukup. Dinda, kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Tapi aku mundur selangkah, masih memegang mikrofon. "Oh, aku tahu persis apa yang aku bicarakan. Ayah, aku sudah bicara dengan Maya. Aku tahu semuanya. Bagaimana ayah meninggalkannya dalam keadaan hamil. Bagaimana ayah memilih uang daripada cinta. Bagaimana ayah memberiku nama yang sama dengan putri yang ayah tinggalkan untuk menebus rasa bersalah yang tidak pernah berani ayah hadapi." Kerumunan sekarang benar-benar gaduh. Kakek terlihat syok. Wajahnya pucat. Ibu menangis di kursinya. Rian menatapku dengan mata terbelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Dan ayahku berdiri di depanku dengan wajah yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Campuran antara marah, malu, takut, dan mungkin sedikit lega karena rahasia yang dia simpan begitu lama akhirnya terbongkar. "Dan malam ini," aku melanjutkan, "aku ingin memperkenalkan kepada kalian semua, Dinda yang sesungguhnya. Dinda yang berhak mendapat pengakuan dari ayahnya." Aku mengangguk ke arah pintu masuk. Dan pintu terbuka. Maya masuk, diikuti oleh seorang wanita muda yang sangat mirip denganku. Dinda yang lain. Kakakku yang tidak pernah ku kenal. Ayahku terhuyung mundur, seolah melihat hantu. Wajahnya kehilangan semua warna. "Tidak, tidak." Dia berbisik. Maya dan Dinda berjalan ke tengah ruangan. Semua mata mengikuti mereka. Kamera-kamera mulai berkedip, mengabadikan momen ini. Gosip terbesar tahun ini sedang terjadi tepat di depan mata mereka. "Hendra,
Maya berkata dengan suara yang tenang tapi penuh emosi. Sudah 22 tahun. 22 tahun aku membesarkan putrimu sendirian. 22 tahun dia bertanya-tanya kenapa dia tidak punya ayah seperti teman-temannya yang lain. Dan sekarang waktunya dia tahu. Dia menoleh ke putrinya. Dinda, ini adalah ayahmu. Hendra Wijaya. Pria yang meninggalkan kita untuk uang dan status. Dinda yang lain, kakakku yang tidak pernah ku kenal, menatap ayahku dengan mata berkaca-kaca. Jadi ini kamu, katanya dengan suara bergetar. Ayah yang tidak pernah ingin mengenalku. Ayah yang tidak pernah mengirim sepeser pun untuk membesarkanku. Ayah yang membangun keluarga baru dan berpura-pura aku tidak ada. Air matanya mengalir. Tapi dia tetap berdiri tegak, berani menatap ayahku langsung. Ayahku membuka mulutnya, mencoba mengatakan sesuatu, tapi tidak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hendra Wijaya, pria yang selalu punya kendali atas segalanya, kehilangan kata-kata. Kakek bangkit dari kursinya. Tongkatnya berderak di lantai marmer. Hendra, apa ini semua benar? Suaranya keras dan penuh amarah. Ayahku menoleh ke kakek, lalu ke aku, lalu ke Maya dan Dinda. Dan akhirnya dia menunduk. Itulah pengakuannya. Keheningan yang mengakui semuanya. Keluar, kakek berkata dengan suara yang menggema. Keluar dari acara ini. Kita akan bicarakan ini di kantor besok. Ayahku menatap kakek dengan mata memohon, tapi kakek menggeleng. Kamu mempermalukan keluarga ini. Hendra, kamu mempermalukan nama Wijaya. Ayahku berbalik, mencoba berjalan keluar dengan kepala tegak, mencoba menyimpan sedikit martabatnya. Tapi semua orang tahu. Sekarang semua orang tahu. Tapi aku belum selesai. Ayah, panggilku sebelum dia mencapai pintu. Dia berhenti, tidak menoleh. Kamu bilang wisudaku tidak penting. Kamu bilang kamu punya meeting yang lebih penting. Tapi sekarang aku tahu kenapa kamu tidak datang. Bukan karena meeting. Tapi karena kamu tidak pernah bisa melihatku tanpa teringat pada kesalahanmu. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku tidak membutuhkan pengakuanmu lagi. Aku tidak membutuhkan cintamu lagi. Mulai hari ini, aku bebas dari bayangan masa lalumu. Ayahku akhirnya menoleh. Menatapku dengan mata yang penuh penyesalan untuk pertama kalinya. Tapi sudah terlambat. Dia berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan ruangan yang penuh dengan bisikan dan tatapan penghakiman. Maya menghampiriku, memelukku erat. Terima kasih, bisiknya. Terima kasih sudah memberikan putriku haknya. Aku memeluknya balik, lalu menoleh ke Dinda yang lain, kakakku. Kami berdiri berhadapan untuk pertama kalinya. Dan tanpa kata-kata, kami memeluk satu sama lain. Dua Dinda yang lahir dari kesalahan yang sama, tapi sekarang akhirnya bertemu. Dalam minggu-minggu berikutnya, kehidupan keluarga Wijaya berubah drastis. Kakek memberhentikan ayahku dari posisinya sebagai direktur utama perusahaan keluarga. Skandal ini menyebar kemana-mana, di media sosial, menjadi pembicaraan seluruh Jakarta. Reputasi yang ayahku bangun selama puluhan tahun runtuh dalam satu malam. Ibu mengajukan perceraian. Ternyata dia sudah lama tahu tentang Maya, tapi memilih diam karena tidak ingin merusak keluarga. Tapi setelah malam itu, setelah melihat bagaimana ayahku memperlakuku selama ini, dia menyadari dia juga menjadi bagian dari kebohongan itu. Adikku Rian bingung dan marah. Tapi akhirnya dia mengerti kenapa aku melakukan ini. Maya mengajukan gugatan nafkah anak yang tidak pernah dibayar selama 22 tahun. Pengadilan memenangkan kasus itu, dan ayahku harus membayar miliaran rupiah sebagai kompensasi. Uang yang dia pilih daripada cinta, sekarang harus dia berikan juga, tapi tanpa cinta yang menyertainya. Dan aku pindah dari rumah keluarga. Aku menyewa apartemen kecil di daerah Menteng. Memulai hidup baruku. Aku mendapat tawaran bekerja di firma hukum ternama berkat nilai cum laudeku, dan aku menerimanya. Aku memutuskan untuk hidup dengan caraku sendiri,
Tidak lagi mencari pengakuan dari siapapun. Maya dan Dinda yang lain, kakakku, menjadi bagian dari hidupku. Kami bertemu rutin setiap minggu, berbagi cerita, tertawa bersama. Untuk pertama kalinya dalam hidup kami merasakan apa artinya punya keluarga yang benar-benar peduli. Bukan keluarga yang terikat oleh nama atau uang, tapi keluarga yang terikat oleh pengertian dan dukungan. 6 bulan setelah malam itu, ayahku mencoba menghubungiku. Dia mengirim pesan, meminta untuk bertemu. Awalnya aku mengabaikan, tapi pesan-pesannya terus datang. Dan akhirnya aku setuju untuk bertemu di sebuah kafe netral. Dia datang tepat waktu, terlihat jauh lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Rambutnya lebih banyak memutih, wajahnya lebih keriput, dan ada kesedihan mendalam di matanya. Kami duduk berhadapan dalam keheningan yang canggung. Dan kemudian dia berbicara. Aku tahu tidak ada yang bisa kubilang untuk memperbaiki semuanya. Dia mulai dengan suara parau. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku menyakitimu. Menyakiti Maya, menyakiti Dinda yang lain. Aku membuat pilihan yang salah 23 tahun lalu, dan aku hidup dengan penyesalan itu setiap hari. Dia berhenti, mengusap wajahnya. Tapi yang paling aku sesali adalah bagaimana aku memperlakukanmu. Kamu tidak layak diperlakukan seperti itu. Kamu bekerja sangat keras. Kamu menjadi anak yang sempurna. Dan aku terlalu pengecut untuk menghadapi kesalahanku sendiri sehingga aku memproyeksikannya padamu. Aku mendengarkan tanpa menginterupsi. Ini pertama kalinya dia berbicara sejujur ini. Setiap kali aku melihatmu, aku teringat pada Dinda yang lain. Lanjutnya, aku teringat pada bagaimana aku meninggalkan dia. Dan aku tidak bisa menghadapi itu. Jadi aku menjauhkan diri darimu. Aku pikir jika aku tidak terlalu dekat, maka rasa bersalahku tidak akan terlalu besar. Tapi aku salah. Aku hanya menciptakan lebih banyak luka. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak meminta maaf karena aku tahu maaf tidak cukup. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Sangat menyesal. Dan jika suatu hari nanti kamu bisa memaafkanku, aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk mencoba menjadi ayah yang seharusnya aku jadi sejak dulu. Aku menatapnya dalam diam yang panjang. Bagian dari diriku masih marah, masih terluka. Tapi bagian lain dari diriku melihat seorang pria yang hancur oleh pilihan-pilihannya sendiri. Seorang pria yang kehilangan segalanya karena dia memilih yang salah 23 tahun lalu. Dan aku menyadari sesuatu. Memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan adalah tentang membebaskan diriku sendiri dari beban kebencian. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu sekarang, ayah, kataku akhirnya. Tapi mungkin suatu hari nanti, kita bisa memulai dari awal. Bukan sebagai ayah dan anak yang dulu, tapi sebagai dua orang yang mencoba saling mengerti. Dia mengangguk. Air matanya akhirnya jatuh. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ayahku sebagai manusia biasa yang membuat kesalahan, bukan sebagai sosok sempurna yang tidak pernah bisa kutembus. Hari ini, setahun setelah wisudaku yang tidak pernah dia hadiri, aku berdiri di sini sebagai wanita yang lebih kuat. Aku punya hubungan dengan kakakku Dinda. Kami bahkan merencanakan untuk membuka firma hukum bersama suatu hari nanti. Maya menjadi seperti ibu kedua bagiku. Dan ayahku perlahan mencoba membangun kembali hubungan dengan kedua putrinya. Meskipun itu adalah jalan yang sangat panjang dan sulit. Kadang kebenaran memang menyakitkan. Kadang membongkar rahasia yang sudah terkubur puluhan tahun akan menghancurkan banyak hal. Tapi di balik kehancuran itu, ada kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih jujur, lebih tulus. Dan itulah yang aku pelajari dari semua ini. Bahwa keberanian untuk menghadapi kebenaran, betapapun menyakitkannya, adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah meluangkan waktu mendengarkan kisahku sampai akhir. Aku tahu ini bukan cerita yang mudah, penuh dengan emosi yang berat dan keputusan yang sulit. Tapi aku berharap kisah ini bisa memberikan sesuatu untuk kalian. Mungkin keberanian untuk menghadapi kebenaran kalian sendiri,
atau setidaknya pengingat bahwa kita semua berhak mendapatkan cinta dan pengakuan yang tulus. Jika kalian merasa tersentuh dengan cerita ini, jika ada bagian yang membuat kalian terhubung secara emosional, tolong bantu kami dengan memberikan like pada video ini. Klik tombol suka di bawah, karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berbagi cerita-cerita yang bermakna seperti ini. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Ceritakan pendapat kalian tentang kisah hari ini. Apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisi saya? Apakah keputusan yang saya ambil sudah tepat? Saya ingin sekali membaca perspektif kalian semua. Bagi kalian yang baru pertama kali menonton channel kami, selamat datang di keluarga besar kami. Kami di sini berbagi kisah-kisah kehidupan nyata yang penuh dengan emosi, drama, dan pelajaran berharga. Setiap minggu kami menghadirkan cerita baru yang akan membuat kalian merenungkan, mungkin menangis, tapi juga memberikan inspirasi. Jadi jangan lewatkan cerita-cerita menarik lainnya dengan klik tombol subscribe di bawah video ini. Subskripsi kalian gratis, tapi artinya sangat besar bagi kami. Dan ini yang paling penting, setelah kalian subscribe, jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasi di samping tombol subscribe. Klik lonceng itu dan pilih opsi semua notifikasi, supaya kalian tidak akan ketinggalan setiap kali kami mengupload cerita baru. Karena percayalah, cerita-cerita yang akan datang tidak kalah menarik dan mengharukan dari kisah hari ini. Kalian tidak ingin melewatkan momen ketika kami membagikan kisah yang mungkin bisa mengubah cara kalian melihat kehidupan. Sekali lagi, terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih atas dukungan kalian. Dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Ingat, hidup ini penuh dengan pilihan. Dan kadang pilihan paling berani adalah memilih kebenaran meskipun itu menyakitkan. Tetap kuat, tetap jujur pada diri sendiri, dan jangan pernah takut untuk menuntut apa yang memang menjadi hak kalian. Sampai jumpa lagi, dan semoga kalian semua diberkati dengan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup kalian.